Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aprilia Fiskaulia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses produksi media visual digital. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu media visual pembelajaran. Media visual pembelajaran adalah alat atau materi yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan informasi atau konsep secara visual. Media ini biasa digunakan untuk memfasilitasi pemahaman dan pembelajaran dengan menggunakan grafik, diagram, gambar, ataupun animasi. Adapun beberapa tujuan dari media visual pembelajaran. Yang pertama, media visual pembelajaran dapat memperkaya pengalaman warga belajar. Kemudian yang kedua, media visual pembelajaran mampu memudahkan pemahaman bagi warga belajar. Yang ketiga, media visual pembelajaran mendukung berbagai gaya belajar. Yang keempat, media visual pembelajaran mampu meningkatkan retensi dari warga belajar. Kemudian kita akan membahas mengenai komponen media visual pembelajaran. Media visual pembelajaran memiliki beberapa komponen, antara lain gambar dan foto, diagram dan grafik, animasi dan video, infografik, dan slide presentasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai media instruksional visual digital. Media instruksional visual digital mengacu pada alat atau materi yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk menyampaikan informasi secara visual melalui media digital. Adapun beberapa jenis utama dan penerapan media instruksional visual digital dalam pendidikan, yaitu video edukasi, animasi dan simulasi, infografik, presentasi digital, e-book dan materi pembelajaran digital lainnya, dan yang terakhir aplikasi edukasi. Adapun beberapa manfaat media instruksional visual digital, antara lain untuk meningkatkan keterlibatan, meningkatkan gaya belajar yang beragam, aksesibilitas, fleksibilitas, dan interaktivitas. Selanjutnya, kita akan mempelajari media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif merupakan alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dengan visual yang menarik. Karakteristik utama dari media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif adalah yang pertama interaktivitas, kemudian visual yang menarik, kemudian kustomisasi, kemudian feedback instan, serta aksesibilitas. Dalam konteks pendidikan, guru bisa mengintegrasikan workbook interaktif ini ke dalam rencana pelajaran untuk melengkapi pengajaran langsung, memberikan tugas yang dapat siswa kerjakan secara mandiri, ataupun sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh, workbook interaktif bisa menjadi sumber daya utama untuk menyampaikan materi pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Beberapa prinsip desain visual kunci yang sering diterapkan dalam konteks pendidikan masyarakat antara lain kesederhanaan, keseimbangan, kontras, kesatuan, penekanan, alur visual, repetisi, dan ruang negatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut, pendidik dapat mengatasi tantangan komunikasi yang kompleks, memastikan bahwa pembelajaran menjadi pengalaman yang inklusif dan berdampak bagi semua anggota masyarakat. Kemudian saya akan memberikan beberapa langkah untuk membuat media visual instruksional yang menarik. Yang pertama, kenali audiens dengan cara analisis kebutuhan dan menyesuaikan konten. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita bisa memilih jenis media visual yang tepat dengan cara
diversifikasi media, dan menentukan kualitas visual. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip desain visual yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita bisa langsung membuat konten yang interaktif dan partisipatif. Yang keenam, setelah membuat konten kita bisa menguji dan mendapatkan feedback dari konten tersebut. Setelah itu kita bisa melakukan evaluasi efektivitas dari konten pembelajaran. Kemudian, saya akan memaparkan mengenai teknik produksi media visual. Beberapa teknik produksi media visual yang harus diketahui. Yang pertama ada fotografi, kemudian videografi, kemudian desain grafis, animasi, penggunaan software khusus, integrasi multimedia, dan prinsip desain universal. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Yang pertama ada penyuluhan dan kampanye kesadaran. Yang kedua ada pendidikan kesehatan. Yang ketiga ada pelatihan dan workshop. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Yang kelima ada edukasi lingkungan. Dan yang keenam ada penyajian informasi dalam keadaan darurat. Penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat tidak hanya meningkatkan daya tarik visual dari materi edukatif, tetapi juga dapat memperkuat pemahaman dan retensi informasi bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode dan fokus pada aspek-aspek seperti keterlibatan, retensi, pemahaman, dan penerapan pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada beberapa langkah dan pertimbangan utama dalam mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan evaluasi. Setelahnya kita bisa menggunakan metode evaluasi yang tepat. Kemudian evaluasi keterlibatan peserta didik. Yang keempat, ukur pemahaman dan retensi. Selanjutnya, periksa penerapan pengetahuan. Selanjutnya, menganalisis umpan balik. Selanjutnya, lakukan revisi berdasarkan temuan. Dan yang terakhir, iterasi dan pengujian lanjutan. Baik, good people, dari pembahasan kita sebelumnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa dengan memahami media visual pembelajaran dan aspek-aspek lainnya, edukator dan pengembang konten pembelajaran dapat mengembangkan kemampuannya untuk memilih, membuat, serta mengintegrasikan media visual pembelajaran yang mendukung tujuan kurikulum serta memenuhi kebutuhan belajar bagi warga belajar. Oke, good people, sampailah kita pada penghujung pemaparan pada kali ini. Saya harap pemaparan ini bisa bermanfaat untuk good people semua. Ambil yang baik, buang yang buruk, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.